Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan acara atau dengan kegiatan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Sebagai pembukaan, saya sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kembali menyelenggarakan guru belajar seri AKM. Guru belajar seri AKM ini terdiri dari 2 tahap. Pertama, orientasi dan bintek serta pengimbasan. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, di antaranya 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Yang melatar belakangi adanya asesmen kompetensi minimum ini yaitu hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama hanya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Sekarang, apa pentingnya asesmen? Asesmen nasional, program penilaian terhadap mutu sekolah, kualitas proses belajar mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pada AKM ini bukan untuk meranking sekolah, tetapi untuk perbaikan proses dan hasil belajar. Yang diukur atau yang menjadi ukuran adalah literasi membaca, literasi matematika atau numerik, tidak lagi membedakan mata pelajaran. Keahlian minimum siswa menjadi dasar keahlian siswa untuk bisa mempelajari apapun. Nah, selanjutnya yang diharapkan untuk anak-anak kita yaitu kecakapan hidup di abad 21. Yang termasuk kecakapan hidup di abad 21 ini diantaranya adalah kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berilustrasi pada masyarakat. Sedangkan karakter yang dimiliki oleh anak-anak kita yaitu adalah pelajar Pancasila yang memiliki profil belajar Pancasila. Yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila adalah beriman
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Pada program ini, kita akan belajar mengenai 1. Konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Dan yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Kemudian yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat sekolah dasar. Dan yang terakhir, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional ini ada 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum yang meliputi 2, yaitu literasi dan numerasi. Yang selanjutnya adalah survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, sekarang apa yang diukur? Diukur dalam kegiatan AKM ini. Yang pertama berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum, yaitu membaca. Literasi membaca. Apa itu literasi membaca? Itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Yang keduanya numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Yang kedua itu yang termasuk dalam survei karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Ini di antaranya input dan proses pembelajarannya, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Sekarang kita lihat secara umum tujuan daripada asesmen nasional ini. Secara umum kalau kita lihat yaitu untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Itu secara umum tujuan daripada asesmen nasional ini. Kemudian kita lihat sekarang manfaat asesmen nasional. Manfaat asesmen nasional ini kita bisa melihat potret daripada kualitas pembelajaran di sekolah atau di mana saja, di daerah atau di kota. Ini manfaat daripada asesmen nasional. Yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran. Yang keduanya, dengan adanya asesmen ini, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Sehingga
dasar untuk penyusunan atau sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, pada saat ini, baik itu di kalangan guru atau di praktisi pendidikan masih bertanya-tanya. Kemudian membandingkan antara asesmen dengan ujian nasional. Di sini ada kriteria pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional. Pertama dari indikator tujuan pelaksanaan. Kalau pada asesmen nasional, yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau pada kegiatan ujian nasional, itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Yang keduanya, kalau kriteria jenjang penilaian, kalau pada asesmen nasional, SD atau MI atau yang lainnya, atau semua jenjang pendidikan, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional itu tidak termasuk kesetaraan, hanya SMP atau sanawiyah, SMA, dan yang lainnya. SD juga enggak. SD juga tidak termasuk ke dalam ujian nasional. Kemudian level siswa yang mengikuti kegiatan AKM ini, kalau di asesmen nasional itu kelas 5 di tingkat SD, kelas 8 di tingkat SMP, dan kelas 11 di tingkat SMA atau SMK. Sedangkan pada ujian nasional itu hanya tingkat akhir pada tiap jenjang pendidikan. Selanjutnya, sekarang kita lihat dari subjeknya. Kalau pada asesmen nasional, itu merupakan survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi, kalau subjeknya itu tadi sudah jelaskan kelasnya, dan siswanya juga itu dipilih berdasarkan sistem secara acak, tidak ditentukan oleh satuan pendidikan. Sedangkan di tingkat akhir pada tiap jenjang untuk ujian nasional, ini sensus semua siswa yang mengikuti ujian nasional di tingkat akhir, ya, itu selain di tingkat SD. Kemudian kriteria pembanding yang lainnya adalah model soal. Model soal, kalau pada asesmen nasional ini butir soalnya ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan kalau dilihat dari ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA dan SMK. Nah, itu dilihat dari model soalnya, ya, untuk KKM dan ujian nasional ini. Kemudian kriteria pembanding yang lain misalnya dari sasaran penilaian. Kalau pada AKM, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional, yaitu adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Nah, itu mungkin beberapa kriteria pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional yang ini pada saat ini guru dan yang atau yang aktif di bidang pendidikan masih bertanya-tanya tentang perbedaan atau perbandingan.
Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita lanjutkan kepada petunjuk dan teknis pelaksanaan AKM ini, yang mana tadi sudah disebutkan bahwa asesmen nasional ini itu ada 3: asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan pada level 1 asesmen kompetensi minimum itu ada 2, ada asesmen literasi membaca, dan yang keduanya asesmen numerasi. Yang termasuk ke dalam asesmen literasi membaca diantaranya aspek memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk asesmen numerasi itu berkaitan dengan memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya anak-anak kita jangan takut. Di sini disebutkan bahwa AKM ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Nah, tentu saja adaptif ini yaitu soal atau pertanyaan itu bergantung kepada kemampuan siswa. Misalnya, ya, saya contohkan saja, misalnya ada 3 orang siswa A, B, dan C. Si A dapat menjawab nomor 1 benar, nomor 2 benar, lanjut kepada nomor 3 benar. Kalau benar terus lanjutkan. Sekarang anak si B nomor 1 betul, nomor 2 salah. Nah, maka nomor 3 itu nanti tidak akan sama dengan tingkat kesukaran daripada soal si A. Jadi turun lagi dia. Contoh yang lain misalnya si C sekarang. Si C itu nomor 1 juga sudah salah menjawabnya, ya. Maka dia nanti pada soal nomor 2-nya tidak akan sama dengan level si A pada nomor 2. Jadi sekali lagi yang disebut adaptif ini artinya bergantung kepada kemampuan siswa itu sendiri, ya. Semakin dia dapat menjawab dengan terus dilanjutkan, ya. Beda dengan anak yang salah, itu akan kembali kembali levelnya diturunkan gitu, ya. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu bisa melihat, ya, bisa melihat di Pusmenjar Kemendikbud, ya. Itu di situ banyak sekali soal-soal, ya, contoh-contoh soal yang bisa Bapak Ibu pelajari dan untuk disampaikan kepada anak-anak tercinta kita. Nah, sekarang kalau tadi itunya, ya, sekarang kriteria pesertanya, peserta asesmen nasional ini. Yang pertama, diikuti oleh seluruh satuan pendidikan dari Sabang sampai Merauke, ya. Kalau SD kelas 5, SMP kelas 8, yaitu yang tadi SMA kelas 11, ya. Tapi tidak semua murid, ya, tidak semua murid. Tadi sudah dijelaskan hanya kalau tidak salah 30 siswa, tapi anaknya juga diacak berdasarkan sistem, ya. Jadi tidak ditentukan oleh satuan pendidikan. Kemudian pemilihan sampel secara acak. Kemudian lagi diambil dari kelas 5 untuk jenjang SD, kelas 8 untuk jenjang SMP, dan kelas 11 untuk jenjang SMA atau SMK. Kemudian sebagai kriteria peserta yang terakhir, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Itu kriteria untuk siswa kita yang akan ikut ya, yang boleh ikut dalam kegiatan AN ini, Asesmen Nasional ini. Sekarang kepada teknis atau jadwal ya. Di sini saya akan menyampaikan jadwal untuk sekolah dasar saja karena memang saya bekerja di lingkungan sekolah dasar. Nah, untuk tes literasi hari pertama ya. Hari pertama itu tes literasi selama 75 menit. Itu hari pertama. Kemudian dilanjutkan dengan survei karakter selama 20 menit. Nah, itu untuk hari pertama di jenjang sekolah dasar. Nah, di hari keduanya yang berkaitan dengan tes numerasi ini sama waktunya, yaitu 75 menit. Kemudian dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Nah, ini jadwal pelaksanaan AKM di jenjang pendidikan dasar atau SD. Kira-kira September. Diperkirakan itu kita akan melaksanakan ini adalah pada bulan September ya. Nah, bentuk soalnya tadi sudah disinggung sedikit ya, bahwa bentuk soal ini ada beberapa ya. Yang pertama ada pilihan ganda biasa, ada ABCD mungkin pilihan gandanya. Kemudian yang keduanya pilihan ganda kompleks. Kalau baru mendengar ini ada kompleksnya, mungkin agak rumitnya begitu ya. Yang ketiga itu menjodohkan. Ini kembali lagi ingat kepada beberapa tahun belakang ada menjodohkan ya, sekarang muncul lagi di AKM ini menjodohkan. Yang selanjutnya adalah bentuk isian singkat dan yang terakhir urean ya. Nah, itu bentuk-bentuk soal. Pokoknya mah kalau Bapak Ibu kurang jelas itu bisa dilihat di Pusmenjar ya, Kemendikbud. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan membahas sekarang apa itu literasi. Yang diujikan, yang diukur. Kemampuan literasi yang diukur. Kemampuan literasi yang diukur dalam kegiatan AKM ini. Nah, sekarang kegiatan literasinya. Di sini konten yang berkaitan dengan literasi ada teks informasi, teks fiksi ya. Nah, itu konten ada dua, teks informasi dan teks fiksi. Yang dimaksud dengan teks informasi di sini adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan yang berkaitan dengan teks fiksi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Informasinya fakta, kalau fiksi mah cerita. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan proses kognitifnya, menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, dan yang ketiganya adalah evaluasi dan refleksi. Itu yang proses kognitif. Apa itu menentukan informasi? Sekarang apa itu yang dimaksud dengan menemukan informasi? Yaitu dengan cara mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersirat dari wacana. Ini sering kita ini kan ya, dulu itu. Tersurat. Bukan tersirat, tersurat. Tersurat ya, tersurat. Selanjutnya interpretasi dan integrasi. Ya,
yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Ya. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Ini bisa menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Nah, itu ada 3 yang berkaitan dengan proses kognitif. Sekarang konteks ya, konteks, persona. Kemudian yang keduanya sosial budaya dan scientifics. Nah, itu yang dimaksud dengan persona itu adalah berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, persona ya, perorangan. Kemudian yang berkaitan dengan sosial budaya, ini berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Sedangkan yang berkaitan dengan scientifics, itu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan ini tentu saja apa yang saya sampaikan ada sedikit lagi yang perlu disampaikan. Yaitu yang disebut dengan, kalau tadi literasi, sekarang numerasi, nomoran ya, berkaitan dengan matematika. Komponen asesmen kompetisi minimum ini yang berkaitan dengan numerasi, kontennya adalah bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Selanjutnya, yang ada di numerasi ini yaitu pengukuran dan geometri, meliputi mengenai bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga ini bisa menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Kemudian selanjutnya konten yang ketiganya adalah data dan ketidakpastian. Ini meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Dan yang keempat yaitu aljabar yang meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Itu berkaitan dengan numerasi, kontennya seperti itu. Lanjut dengan proses kognitifnya, yaitu yang proses kognitifnya ada pemahaman, ada penerapan, ada penalaran. Ya, yang dimaksudkan pemahaman di sini memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Sedangkan dengan penerapan itu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin ya, atau biasa. Kemudian yang penalaran itu bisa bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Nah, itu proses daripada kegiatan kognitif untuk anak-anak kita. Kemudian
konteks sekarang. Sama. Persona, yang keduanya sosial budaya, yang ketiganya adalah scientific. Sama dengan Jadi kegiatannya hampir sama dengan yang tadi, konteksnya sama. ya dengan konteksnya sama lah dengan yang tadi. Level pembelajaran sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan level sekarang. Level pembelajaran. Pada AKM ini ada istilah baru, level pembelajaran. Yang pertama adalah level pembelajaran numerasi. Sama. Numerasi literasi sama. Level pembelajaran 1, ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, jadi anak kita yang ikut AKM nanti akan belajar menginterpretasikan, mengurutkan dan operasi ya, perjumlahan, pengurangan, bilangan. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga nanti akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan serta relasi dan fungsi bilangan. Itu kelas 1, 2 levelnya. Pada level 2. Kemudian pada level 2 atau level pembelajaran 2 ini untuk pembelajaran kelas 3 dan 4. Artinya bukan kelasnya, ini maksudnya pelajarannya mungkin ya. Sampai kelas 4. Sampai kelas 4 begitu. Siswa akan belajar mempresentasi, mengurutkan dan operasi perjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desima. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu juga siswa akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi. Pada level ini siswa juga akan mempelajari data dengan menotasinya serta ketidakpastian dan peluang. Dan yang ketiga adalah level pembelajaran 3. Ini pelajaran, maksudnya pelajaran kelas 5 dan kelas 6. Siswa akan belajar merepresentasikan, mengurutkan, dan operasi perjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desima. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu juga siswa akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan, bilangan relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi. Nah, ini level-level dalam pembelajaran yang nanti akan dialami oleh anak-anak kita yang mengikuti AKM ini, levelnya begitu. Tahap terakhir. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin dari pembahasan semuanya kita akan terakhir yaitu mengenai analisis hasil AKM. Analisis hasil AKM. Jadi setelah setelah kegiatan kita laksanakan semua, di akhir kita akan mengadakan analisis hasil daripada AKM ini. Kita dapat hasil ya, dan kemudian dianalisis ya, tentu saja ini untuk pemerintah, mungkin untuk sekolah ya, untuk satuan pendidikan ya. Nah, ini contoh. Nanti kita akan dapat ini. Kita ada di mana nih? Mengenai analisis daripada hasil AKM ini. Ada 4 ya. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Literasi
nanti ya ada kelompok. Jadi literasi ini ada 4 kelompok ya, ada 4 kelompok detail tingkat kompetensi. Berdasarkan tingkat kompetensi. Ya. Yang pertama kelompok PIK, perlu intervensi khusus. Ya. Ini kelompok paling bawah begitu ya. Kelompok paling bawah ini bisa dikatakan murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi yang ada di dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Itu masuknya ke dalam PIK ya. Perlu intervensi khusus. Kemudian kelompok yang kedua nanti ada yang disebut dengan kelompok dasar. Berarti murid itu baru mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Nah, itu yang kedua, kelompoknya kelompok dasar. Kemudian yang ketiga, kelompok cakap. Nah, ini kelompok cakap ini murid kita itu sudah mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil interpretasi beberapa informasi dalam suatu teks. Nah, ini jadi dari tingkat bawah naik. Nah, sekarang kelompok 3-nya kelompok 4 ya. Kelompok 4-nya adalah mahir, di mana murid kita itu sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, itu yang berkaitan dengan literasi ada 4 kelompok sebagai analisis kita nanti ya ke depannya gitu. Nah, ya, yang sekarang yang berkaitan dengan numerasi sama, ini juga ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok dilihat dari detail tingkat kompetensi. Yang pertama, perlu intervensi khusus, bacaannya sama dengan yang tadi. Kemudian kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Nah, ini 3 kelompok ini yang 4 kelompok ini yang akan kita analisis ya setelah anak-anak kita nanti melaksanakan kegiatan AKM ini ya. Tentu saja analisis ini ya bisa dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan sekolah kita ya, baik itu oleh pemerintah ataupun oleh satuan pendidikan itu sendiri. Dari sini ada berarti ada potret kualitas dan Nah, dari kelompok-kelompok yang 4 tadi, baik itu numerasi dan literasi, ini akan terlihat potret kualitas pembelajaran di sekolah kita. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi setelah ada 4 kelompok tadi ya, setelah itu baru kita akan melihat potret kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Terus kita cari umpan baliknya seperti apa? Nah, selanjutnya setelah adanya analisis atau hasil tersebut, tentu saja hasilnya baik itu kurang atau baiknya, kita akan mencari umpan balik daripada peningkatan kualitas pembelajaran ya. Untuk penyusunan program. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru khususnya yang ada di sekolah, sebagai persiapan kita, dan tentunya sebagai persiapan dalam menghadapi kegiatan AKM. Insya Allah tinggal beberapa bulan lagi ya,
anak-anak kita akan mengikuti kegiatan AN ini atau asesmen nasional ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.